أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Di beberapa tempat saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah untuk selalu merutinkan doa-doa dan pengharapan seperti ini. Dan doa ini bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula dari sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Namun doa ini berasal dari para ulama-ulama, orang-orang soleh sebelum kita yang bersumber dari Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala. Doa ini cukup populer di kalangan para ulama karena mencakup 3 pengharapan yang mulia. Pengharapan yang pertama adalah harapan untuk bisa diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan pengharapan yang kedua bisa diberikan kesehatan, kemudahan, terutama istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan pengharapan yang ketiga agar seluruh jerih payah kita dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wujud dari tingginya ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum kita beramal, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ini adalah bagian dari tawakal sebelum kita beramal. Dan tawakal di saat kita sedang beramal dengan senantiasa menjaga keikhlasan, dan tawakal pasca kita beramal dengan memperbanyak istighfar dan harapan agar seluruh ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang keempat. Ya. Hadis yang keempat dari kitab Bulughul Maram, di bab yang terakhir ini muallif atau pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan satu hadis tentang larangan berbisik-bisik yang dikenal di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah dengan kata an-najwa. Larangan berbisik antara 2 orang ketika sedang bertiga, dan nanti banyak sekali sebenarnya faedah yang bisa kita petik. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angka 2 dan angka 3 di dalam hadis ini? Apakah hal ini menjadi keharaman pada 2 angka ini saja, ataukah barangkali larangan ini juga berlaku untuk beberapa orang yang jumlahnya lebih daripada 2 dan lebih 3 asalkan sebab dan ilahnya terpenuhi? Nanti insya Allah kita akan jelaskan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di dalam hadis tentang larangan berbisik ini ada sebenarnya 2 riwayat. Riwayat yang pertama itu berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya dari Umar. Sedangkan riwayat yang kedua itu bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yani anhuma. Namun demikian, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ini lebih memilih riwayat yang kedua dari Ibnu Mas'ud. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis yang kedua ini dianggap lebih lengkap, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa larangan itu ya berlaku untuk 2 orang yang sedang berbisik ketika jumlah mereka 3 orang. Berbeda dengan riwayat Ibnu Umar yang tidak menyebutkan alasan kenapa hal itu menjadi terlarang. Taib, hadis ini bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathan," kata Rasulullah. Jadi ini cuma sampel ya. Kalau seandainya kalian bertiga jumlahnya,
Fala yatanaja ithnani dunal akhar. Jangan sampai, dan ini menunjukkan larangan untuk berbisik-bisik atau najwa dua orang dengan meninggalkan dan mengabaikan orang yang ketiga. Ya, dan ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana solusinya? Hatta takhtalitu bin nasi. Namun larangan ini enggak berlaku kalau seandainya takhtalitu bin nas, jumlahnya banyak dalam kerumunan, dalam keramaian. Ya, misalkan ketika ada kondangan walimatul urs, ini kan jumlahnya kan enggak 3 kan? Jumlahnya banyak. Kalau seandainya kita ngobrol berdua saja, apalagi berbisik-bisik antara 2 orang, tapi yang menyaksikan yang lain kita tinggalkan, kita abaikan, jumlahnya lebih banyak, maka hal ini diperbolehkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan satu solusi, hatta takhtalitu yani binnas, sampai jumlahnya banyak. Kenapa larangan ini berlaku? Apa alasannya dan apa ilahnya? Lah disinilah kemudian riwayat Ibnu Mas'ud lebih lengkap. Di akhir hadis ini Nabi SAW menjelaskan, min ajli ayyuhzinahu, kata Rasulullah SAW, agar hal itu tidak menjadikan orang yang ketiga yang tidak diajak bicara itu tidak merasa sedih, tidak merasa galau, tidak memunculkan rasa suudzon dan berburuk sangka. Ngapain saya ditinggalkan sendirian ini? Nggak diajak ya ngobrol, nggak diajak berbicara. Lah, hal-hal seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ilah dan sebab kenapa larangan berbisik itu menjadi terlarang. Lah, secara umum hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti itu yani gambarannya. Tapi tentunya ada beberapa penjelasan-penjelasan yang diutarakan oleh para ulama yang nanti kita akan rangkum dalam beberapa yani faedah-faedah penting. Ada sekitar 4 atau 5 yani faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang tidak kalah pentingnya yang kita sebutkan yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Islam ini adalah agama yang sempurna dan komprehensif. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalam hadis ini menunjukkan perkara-perkara yang banyak disepelekan dan banyak dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Tapi ternyata Islam mampu menjangkau hal-hal yang demikian. Ya, dan ini adalah bagian dari adab dalam kita bergaul, berinteraksi dengan sesama orang. Bayangkan ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat sebelum datangnya Islam tidak sampai ya menjangkau hal-hal seperti ini. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah hal privasi. Kenapa Islam terlalu banyak mengurus hal-hal seperti ini? Bukan itu sebenarnya yang diinginkan dari syariat yang sempurna ini. Tapi ini menunjukkan bahwasanya syariat kita itu adalah syariat yang komprehensif, yang bisa menyeluruh, menjangkau seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, mencakup seluruh lini kehidupan manusia. Maka oleh karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis sahih, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu itu pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Ya, pernah kita sampaikan mungkin barangkali hadis ini. Salman Al-Farisi didatangi oleh seorang Yahudi seraya mengatakan, ama nabiyakum qad allamakum kulla syai'. Yang kita tahu orang Yahudi itu adalah orang yang paling geting, yang paling benci, yang paling hasad dan dengki dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan kaum muslimin hingga saat ini. Lah ketika itu yang didatangi Salman, wahai Salman, inna nabiyakum, nabimu ini Muhammad yani ini, allamakum kulla syai', ngapain? Ngajarkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia, hatal khira'ah, sampai buang hajat saja diurusi. Ya, nah mungkin barangkali kalau seandainya kita dicecar dengan statement seperti ini dari orang-orang non muslim, mungkin barangkali kita agak susah untuk menjelaskannya. Ya, apalagi kalau seandainya dikaitkan dengan privasi, dikaitkan dengan hak asasi manusia, dikaitkan dengan ya seni dan lain sebagainya. Ya, orang-orang sekarang kan seperti itu. Ya, disuruh untuk menutup yani aurat, yani enggak, ini adalah bagian dari yani seni. Kadang susah berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Subhanallah. Pelajaran yang bisa kita petik dari jawaban yang sangat menohok dari Salman Al-Farisi
beliau ingin menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim dan bersyukur dan bangga dengan identitasnya. Dan saat ini itu yang harus kita tunjukkan. Apalagi sekarang kita bisa merasakan bagaimana Islamofobia, kebencian, ketakutan. Bahkan seorang muslim juga merasa malu untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Ini sudah menjadi apa, penyakit yang di masyarakat kaum muslimin yang saat ini. Lah di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salman mengatakan bahwasanya ajal. Lah memang seperti itu syariat kami. Karena syariat kami disampaikan di hadapan orang Yahudi tersebut adalah syariat yang sempurna. Dan yang kedua, syariat kami adalah syariat yang komprehensif. Hal ini berbeda dengan syariatmu wahai orang Yahudi. Karena syariat Nabi Musa alaihissalam masih terbatas. Bahkan di saat yang sama tidak hanya bangga, tidak hanya bersyukur sebagai seorang muslim, dan tidak hanya bangga menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim, Salman Al-Farisi sampai mendakwai orang Yahudi itu. Kalau ente mau tahu